Oke, ya, welcome back to my channel guys. Ya, balik lagi sama gua The Lazy Gamer. Oke, jadi ya sebelum sebelum gua mulai video ini, gua kayak ngucapin makasih sama maaf. Pertama, makasih banget ya, lu semua udah support gua dengan komen, dengan like. Ya, gue seneng banget karena ternyata ya banyak juga yang nonton. Gue jadi seneng. Ya, gue juga mau minta maaf kayak di video gue yang alur cerita ketiga tuh ada koreksi. Ya, untung dikoreksi lama yang komen, berarti dia nonton full. Syukurlah, anjir, gue bisa menghibur gitu. Ya, terus ya, maafnya lagi, gue sorry banget gue nggak bisa nepatin janji gue yang gue bilang kayak tiap hari gue bakal upload. Soalnya ya gue nggak mau ini jadi alasan sih, harusnya gue udah ngomong kayak gitu, harusnya gue lakuin gitu kan. Tapi ya mau gimana, ya kuliah kan pak, UAS pak, lagi sibuk-sibuknya. Nah, kebetulan gue lagi ada jeda seminggu ya, jadi gue usahain buat bikin video lagi. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, jadi yang pengen gue bahas kali ini itu ya seperti yang udah gue kemarin bilang kan, gue pertama udah bikin tiga alur cerita, tapi yang original seriesnya gue belum bikin. Kalian komen aja gue bikin apa enggak. Kalau mau bikin mendingan dijadiin part atau satu aja. Terus gue juga udah bikin video tentang Elite Global, Nerf, Sele, Wile, tapi ada yang komen juga kayak Wile nya kurang lengkap bang. Ya ntar gue usahain lagi, gue cari lagi artikel, ada gue rangkum lagi. Oke, jadi kali ini gue bakal bikin pembahasan tentang salah satu topik yang paling rumit banget ya buat lo semua yang udah pernah nonton Evangelion. Mungkin sampai sekarang lo masih bingung kayak apa itu angel gitu kan ya. Oke, jadi kita mulai aja. Pertama tuh sebelum video ini dimulai, gue mau bilang ini tuh fiksi, jadi jangan jangan mikir omongan gue nih kayak nyata gitu ya. Ya, soalnya omongan gue kali ini ya lumayan sensitif karena ada berbau-bau sama agama dan Tuhan. Cuman ini fiksi, oke? Ya, jadi ya mau gimana, cerita fiksi kan, hayalan, karangan gitu, imajinasi si yang buat. Oke, jadi gue bakal mulai dari apa itu angel. Jadi dari semua artikel yang gue baca, angel itu pada dasarnya tuh di film ini ya. Di film ini tuh dia tuh udah ya emang kayak malaikat beneran, pada dasarnya dia tuh dikirim Tuhan. Nah, terus tuh jadi malaikat ini juga bisa dia tuh dikasih seed of life, benih kehidupan. Jadi benih kehidupan itu diciptakan oleh first ancestral race atau ras leluhur kuno. Jadi ras leluhur kuno, gua ngambil gampangnya tuh, jadi angel itu dapat benih kehidupan nih. Benih kehidupan itu dibuat oleh si ras leluhur kuno ini. Nah, ras leluhur kuno ini ibaratnya tuh Tuhan ya. Jadi Tuhan di Evangelion ini ngasih benih kehidupan. Nah, benih kehidupan ini ada dua. Ada yang pertama tuh buah kehidupan, fruit of life, atau buah pengetahuan, fruit of knowledge. Nah, terus gue bilang di sini angel tuh udah kayak Tuhan, tapi nggak lengkap gitu. Kalau Tuhan ya lu tau lah, dia bisa bikin segalanya dan apapun itulah yang udah nggak masuk akal. Soalnya gue juga bakal ngomongin ini bener-bener udah kayak nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Tapi karena ini fiksi mau gimana kan. Oke, jadi mulai dari buah kehidupan. Jadi Tuhan ini ngasih, yang gue bilang tadi kan, benih kehidupan. Benih kehidupan itu tadi ada dua, udah gue sebutin. Ada buah kehidupan, ada buah pengetahuan. Tapi
ini tuh nggak diturunin ke semua angel. Jadi ini mulai dari asal usulnya. Jadi untuk buah kehidupannya sendiri ini tuh diwarisin ke Adam. Adam itu malaikat pertama, dia itu yang nimbulin mulai dari second impact dan third impact lah. Nah, kekuatannya dari benih kehidupan, buah kehidupan maksud gua. Buah kehidupan ini apa? Jadi si Adam ini ngewarisin buah kehidupan, dan kekuatannya itu dia tuh bisa punya kekuatan yang udah di luar nalar. Terus dia tuh bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya, karena emang udah kayak kekuatan Tuhan gitu kan, bisa kayak kekuatannya udah nggak setara lah, maksudnya udah nggak bisa dipikir makin nalar. Terus dia bisa nyiptain segala macam, contohnya itu angel-angel yang lu lihat tuh ada 18 kan. Nah, terus yang buah pengetahuan ini diwarisin ke Lilith. Lilith tuh di Evangelion tuh yang pokoknya lu sering lihat dia tuh disalib, dan ibaratnya dia tuh disegel pakai tombak Longinus ya. Kekuatannya itu dia ngewarisin tuh buah pengetahuan. Nah, buah pengetahuan itu dia tuh jadi si Lilith ini, angel ini beda sama Adam. Adam tuh kan emang kayak lebih kekuatan dan fisik dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya si Lilith ini, dia tuh ngewarisin ilmu pengetahuan, atau bahasa gampangnya kita sebut otak. Nah, dari ilmu pengetahuan ini si Lilith tuh dia tuh jadi kekuatannya tuh menciptakan para manusia ya. Jadi di film Evangelion ini manusia itu merupakan keturunan dari Lilith. Oke, jadi jelas. Jadi angel itu semua itu keturunannya Adam, dan Lilith itu dan manusia itu semuanya tuh keturunan dari Lilith. Nah, konfliknya apa? Tunggu dulu, gua slide dulu nih. Oke, jadi lanjut ya. Ini gue bakal cerita konfliknya. Nah, konfliknya ini sekaligus gue kayak ngejelasin Adam ya. Adam tapi dengan gue dengan bawahnya yang gampang dimengerti aja lah. Kalau misalnya emang ntar gue bahasa gue kayak kurang baku, ntar gue taruh skrip gue di situ ya. Maksudnya gue rangkum gitu bahasanya yang bahasa bakunya gitu. Jadi kita mulai ya. Jadi Adam itu diciptakan oleh ras leluhur pertama miliaran tahun yang lalu. Ras leluhur pertama ini kita anggap adalah Tuhan. Jadi Adam itu diciptakan oleh Tuhan, lalu dikirim ke bumi dalam bentuk bulan putih untuk memenuhi bumi dengan keturunannya. Keturunannya Adam itu siapa? Ya malaikat. Nah, jadi sebenarnya tuh Tuhannya Evangelion nih ngirim Adam untuk nempatin bumi. Jadi sebenarnya tuh bumi itu harusnya ditempatin oleh para keturunannya Adam atau angel. Namun sebelum Adam bisa menyelesaikan misinya, bulan hitam ini berisi benih kehidupan kedua Lilith. Jadi bulan hitam ini ngebawa Lilith ya, dan benih-benihnya itu adalah manusia, secara tidak sengaja tuh mendarat di bumi. Lalu karena dalam satu planet tuh udah ditakdirin nggak boleh ada dua benih itu maksudnya Adam sama Lilith, nggak boleh dia kayak dalam satu planet yang sama. Dan kalau ini terjadi secara tidak sengaja, tombak Longinus yang mana semua benih disertai. Ini tombak Longinus ini mewakili benih yang disertai harus membuat satu benih tidak aktif. Jadi tuh ya konfliknya ini karena kita manusia secara nggak sengaja, kita nih keturunan Lilith secara nggak sengaja mendarat di bumi yang harusnya tuh bumi itu ditempatin oleh para angel. Kita tuh seharusnya dinonaktifin. Namun sayangnya tombak yang menyertai Lilith hancur. Jadi tombaknya Lilith tuh hancur dalam kecelakaan tadi ya, pendaratan tadi, dan menyisakan tombak Adam.
sebagai satu-satunya berfungsi di bumi. Jadi Adam ditempatkan ke dalam mati suri, jadi dia tuh disegel lah gitu ya oleh tombak Longinusa sendiri, dan keturunan Lilith menghuni planet ini. Jadinya setelah kejadian yang gue ceritain tadi tuh, akhirnya kita manusia keturunan Lilith bisa tinggalin bumi yang harusnya kita nggak tinggal di bumi. Adam yang tertombak kemudian ditemukan oleh tim ekspedisi Katsuragi. Jadi ini lumayan time skip ya, jauh banget kan, sampai si Adam ini ditemuin. Ntar gue kasih gambarnya. Ditemukan oleh tim ekspedisi Katsuragi. Katsuragi ini bapaknya Misato ya, jadi kan kayak lu udah pernah nonton, jadi bapaknya Misato tuh adalah ilmuwan nerf. Lalu Adam dan mesin S2 nya yang mampu menciptakan energi tak terbatas menjadi subjek penelitian ilmiah yang intens. Jadi para manusia ini yang nemuin Adam tuh nemuin mesin S2 nya. Ntar mesin S2 itu apa gua bakal tulis saja di videonya. Lalu ya dia dijadiin subjek penelitian ya. Lalu ini memuncak pada eksperimen kontak, di mana hanya sedikit yang diketahui selain keterlibatan donor manusia. DNA menyelami Adam dan menyatu secara fisik, dan sebagai hasilnya second impact terjadi. Jadi itu setelah kayak gue jadi lupa anjing maksudnya. Jadi tuh setelah Adam ditemuin lalu dia jadiin subjek penelitian, ini nggak sengaja ngebangkitin Adam, dan secara nggak sengaja juga menghasilkan second impact yang udah seperti lu bisa lihat di film pertama ya. Kayak kalau di seriesnya lebih jelas lagi kayak Tokyo tenggelam gitu kan. Dan second impact terjadi, sangat tersirat bahwa percobaan tersebut menghasilkan makhluk yang kemudian dikenal sebagai Kaworu. Jadi setelah kejadian second impact itu menghasilkan makhluk yang dikenal dengan Kaworu Nagisa. Jadi Kaworu Nagisa itu merupakan keturunan dari Adam. Setelah eksperimen tadi, Adam mewujudkan medan. Ini gue bakal ngejelasin second impact ya. Jadi setelah eksperimen tadi tuh Adam mewujudkan medan anti-AT field yang menghancurkan semua kehidupan di sekitarnya, mengubah elemen atmosfer lokal dan membuka gerbang gafnya. Gerbang gaf, pokoknya ntar semua bakal gue sediain dengan gambar biar lebih dimengerti. Semua tindakan ini membuat Adam bangkit dan kembali berusaha merebut kembali bumi. Nah ini dia maksudnya kenapa Angel itu berusaha kayak mau ngedekatin bumi ya, mau kayak bener-bener nguasain bumi, karena emang pada dasarnya leluhurnya dia si Adam ini itu emang harusnya tinggal di situ dan kita nggak tinggal di situ. Upaya tim Katsuragi lalu setelah itu ya, jadi upaya tim Katsuragi untuk melakukan Adam dengan tombak Longinus akhirnya gagal atau hanya berhasil sebagian. Adam membunuh tim peneliti yang sebelumnya kehilangan kendali atas mesin S2-nya yang mengubah menjadi raksasa cahaya dan pada akhirnya memicu penghancuran dirinya sendiri. Saat Adam meledak, 4 sayap besar disamakan dengan sayap iblis Akuma dalam skrip nih terwujud dan meluas tinggi stratosfer. Ini jadi ngomongin kayak bentuknya si Adam nih. Bentuknya Adam tuh sama kayak Rey dah. Hilangnya kendali ini mungkin disebabkan oleh penggunaan tombak oleh tim Katsuragi. Penghancuran seluruh dunia kehidupan berbasis Lilith dapat dihindari, tetapi bukan tanpa biaya. Bencana global dikenal sebagai second impact. Efek aktual yang ditimbulkan oleh penggunaan tombak sebelumnya menyebabkan kembalinya Adam ke dalam keadaan embrio atau telur, dan dia tuh nggak hancur seluruhnya. Gue bakal ngejelasin dengan bahasa yang lebih gampang, ntar ada tulisannya ya, sorry nih. Jiwa Adam terpisah dari tubuhnya, mungkin saat intinya hancur dalam ledakan. Lalu Sele mengambil jiwa Adam dan sisa tubuhnya dari laut mati yang pernah terjadi di Antartika.
Sementara yang pertama diselamatkan pertama diselamatkan itu dia tuh dibawa ke Tabriz atau bulan ya, markas Sele atau Nerf lah itu yang di bulan. Embrio itu lalu menjadi proyek dari Adam dan untuk proses kebangkitan Adam. Lebih dikenal sebagai proyek E yang bertujuan untuk membuat salinan Adam atau Evangelion. Oke, jadi secara singkat tuh gue ngejelasin Adam tuh, jadi Adam ini kayak emang apa ya, emang seharusnya dia tinggal di bumi kan. Lalu manusia-manusianya yang udah terutama kayak anggota Nerf yang tapi cabang dalamnya, terus ada Sele juga ya, dia nemuin kayak teks naskah Laut Mati. Itu bakal ada lagi videonya, mungkin di situ bakal lebih jelas lagi. Kali ini gue kayak ngejelasin asal usul Adam dan Lilith. Oke, ya pada intinya tuh jadi Adam adalah pemicu dari second impact. Itu yang pertama. Adam merupakan makhluk yang disuruh oleh Tuhan di Evangelion ini untuk menempatin bumi. Tapi sayangnya ketika dia menempatin bumi, ada makhluk Tuhan lain yang namanya Lilith itu nggak sengaja ya mendarat di bumi, dan itu yang udah gue jelasin tadi, itu nggak bisa dua entitas ini ada dalam satu planet ya. Entitas itu maksud gue kayak dua makhluk ini tuh nggak boleh dalam satu planet. Kalau misalnya dua ini dalam satu planet, salah satu dari dua makhluk ini harus dinonaktifkan. Nah, yang dinonaktifkan itu Adam. Setelah itu Adam ditemuin nih sama manusia-manusia kan. Habis itu Adam ini kayak ngebawa sumber daya gitu yang energinya tuh luar biasa, dan di sini dan ditemuin oleh manusianya itu Profesor Katsuragi, bapaknya Misato. Dan setelah ditemuin ya dimanfaatin buat riset gitu kan, riset pengetahuan. Dan secara nggak sengaja dia tuh ngebangkitin Adam nih, dan otomatis yaudah Adam ya ngelancarin second impact ya. Itu second impact itu bisa dibilang kayak usaha Adam untuk ngerebut bumi secara paksa dari manusia. Karena pada dasarnya emang Adam tuh cuman ngewarisin kekuatan doang, kayak kekuatan yang di luar nalar, dan dia emang makhluk yang gak punya pikiran, beda banget sama Lilith. Nextnya ini abis ini Lilith. Oke.